Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu cangkul, tetap semangat. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, bertepatan dengan SMK Sios Tafi Kuatane sudah memasuki usia 28 hari setelah tanam dan akan dilakukan penyemprotan yang ke-8 kalinya. Jadi perkembangan SMK Sios sudah mulai mengeluarkan cawang Y dan sudah mengeluarkan calon bunga. Untuk evaluasi biasa ya, untuk perkembangannya insya Allah besok pagi akan Kuatane tampilkan, dokumentasikan. Hari ini fokus Kuatane hanya menyemprot. Untuk sasaran hari ini yaitu trip ya, trip, karena ini sudah mengeluarkan cawang. Biasanya hama-hama trip itu suka bersembunyi di gerombolan pucuk daun ya, pucuk daun muda, karena baru mau mengeluarkan cawang. Disitulah biasanya trip itu sudah mulai muncul, karena daunnya juga sudah banyak, sehingga di celah-celah ujung daun itu biasanya disitulah bersembunyinya hama trip. Untuk hari ini fungisida tetap kita jalan ya, fungisida masih menggunakan mancozeb. Untuk insektisidanya masih menggunakan abamectin ya, seperti biasa. Kuatane belum mengganti insektisida maupun fungisida karena ini masih awal tanam, sehingga masih menggunakan dosis yang rendah. Jadi gunakan kapasitas dosis sesuai dengan usia tingkatan umurnya ya. Jadi kalau umur semakin tua, dosisnya semakin banyak dan penyakitnya semakin banyak, obatnya pun semakin banyak, seperti juga manusia ya. Jadi perkembangan tumbuhan dengan manusia itu pada hakikatnya seimbang lah ya. Jadi kalau emang usia masih muda, contoh anak-anak, kita ya kasih dosis yang rendah. Seperti juga tumbuhan kalau masih awal tanam, masih kecil, dosisnya juga rendah juga gitu kan. Jadi jangan serta-merta kita langsung menggunakan insektisida yang kandungannya lebih tinggi. Jadi cukup menggunakan abamectin. Ini juga abamectinnya yang hitam ya, bukan yang bening. Nanti kalau yang bening mungkin kalau sudah memasuki angka 60 baru menggunakan abamectin yang bening ya. Ini masih menggunakan abamectin. Jadi kita langsung tuangkan aja biasa dalam kapasitas 15 liter air. Kita ambil larutan airnya 5 liter. Kemudian kita tuangkan 15 ml ya. Jadi dalam kapasitas air 1 liter, insektisida abamectinnya 1 mili. Jadi masih sangat rendah sekali ya, masih sangat rendah karena ini sifatnya pencegahan. Oke, ini sudah 15 mili. 15 mili kita tuangkan ya, seperti ini. Aduk-aduk, jangan sampai ada yang menggumpal ya. Kalau ada yang menggumpal. Oh ya, semalam Indonesia juara ya. Jadi ini istimewa lah ya, bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak Garuda Muda juga berprestasi ya, semalam mampu menundukkan perlawanan dari timnas Vietnam dengan jeripayah perjuangan yang tidak hentinya. Selamat bagi pencinta sepak bola Indonesia. Persembahan ulang tahun Indonesia dari Garuda Muda. Kembali lagi ke Kuatane ya. Nah, jadi ini udah larut, sudah tercampur rata ya. Kemudian seperti biasa kalau kita habis menggunakan insektisida ya, kita langsung melakukan penutupan kembali supaya nantinya aman, tentunya tidak tumpah. Masih menggunakan vertivor tutup merah karena masih masuk masa generatif, masa vegetatif ya, masa pertumbuhan. Ini mungkin sekitar 5 kali lagi mungkin sudah habis ya. Biasanya ini kalau sudah memasuki angka 35-40, ininya vertivornya habis. Jadi udah
sesuai dengan petunjuknya. Kalau udah masa vegetatif nanti berubah lagi ya warnanya, nanti akan menggunakannya warna kuning untuk membantu pertumbuhan bunga. Masa vegetatif itu masa pertumbuhan ya, dari awal tanam 1 hari setelah tanam sampai dengan 55 hari setelah tanam ya, itu masih masa vegetatif. Jadi masa pembentukan batang ya, belum pengisian atau mungkin bunganya ya. Jadi masih masa pertumbuhan batang dan daun. Kemudian untuk calon-calon bunga juga biasanya sudah muncul. Nah, nanti begitu bunga sudah mulai muncul, kita butuh namanya monokalsium fosfat ya, MKP ya. Jadi monokalsium fosfat itu fungsinya nanti untuk merangsang pertumbuhan dan membentuk sel-sel bunga sehingga nantinya bunga tidak gampang rontok ya. Jadi menggunakan MKP merah, monokalsium fosfat ya. Jadi nanti kalau udah memasuki 50 hari setelah tanam boleh dikotorkan atau mungkin disemprotkan, tapi kalau buatan itu lebih suka disemprotkan ya, jadi lebih irit juga gitu. Nah, di samping menggunakan monokalsium fosfat ya, MKP, nanti ditambah lagi untuk kocornya ya, menggunakan KNO3 putih ya. Nah, ini udah mau habis. Kita aduk-aduk bener-bener sampai rata ya. Seperti biasa ya, setelah kita menggunakan yang merah itu vertipornya, ini kuatannya tadi ambil stok di rumah. Untuk POC nya semalam hujan deras sekali ya di area kuatan ini. Sekarang alhamdulillah pagi hari ini cerah. Seperti biasa kita kocok dulu. Ini baru ambil stok di rumah ya. Airnya seperti air kopi ya, hitam. Ini baunya menyengat sekali. Ini fungisida biologi ya. Ini banyak nggak apa-apa, namanya juga organik ya kan. Semakin banyak semakin bagus. Stoknya melimpah di rumah karena dulu membuatnya sekitar 60 liter lah ya, lebih. Jadi masih banyak. Ini udah tahun keempat juga masih banyak karena pemakaiannya sangat ini ya, kiri sekali ya. Nah, insektisida udah, fungisida udah. Ini fungisida belum ya, kita masukkan mankosipnya karena ini habis hujan, jadi takutnya nanti ada berkah daun ya. Nah, ini mengantisipasi. Ya, kita kasih 3 sendok. Sebenarnya bagus pakai antrakol ya, jamur ya. Tapi karena berhubung belum belanja ya, pakai mankosip dulu aja lah. Jadi tolong ya teman-teman ya, dibantu di share ya channel kuatannya ya. Semoga bisa bermanfaat channelnya. Kita saling berbagi ilmu, pengalaman. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, tolong di share ya, tolong di komen ya. Mungkin masih banyak caranya, mungkin juga cara kuatannya juga masih jauh dari kata benar. Tolong dikoreksi bagi teman-teman yang sudah berpengalaman. Ya, kita udah masukin fungisida, terakhir perekat ya, perekat. Ini perekatnya kuatannya beli yang 2 liter, ini baru mungkin belum ada setengah liter ya, masih banyak. Itu biasa ya, kalau kita sudah menggunakannya kita rapikan. Oke, kuatannya di sini tidak akan memperagakan bagaimana cara kuatannya menyemprot. Pada dasarnya menyemprot itu sama, ketinggian jarak dari
daun muda sampai noselnya itu kurang lebih sekitar 15 sampai 30 cm. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Dibuat noselnya sekabut mungkin, selembut mungkin. Kita selesaikan sampai selesai seperti itu. Nah, jadi kuatannya hanya memperagakan, membuat dokumentasi bagaimana cara membuat larutan indukan untuk melakukan penyemprotan cabai yang benar seperti itu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di komen, di subscribe, tentunya di share. Semoga channel kuatannya bisa berkembang, tentunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap salam satu kampung.